Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan kalkulus dan konsep-konsep yang berkaitan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina Ekal Aulia dan rekan saya. Afila Mangaraja Butar-Butar. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui sejarah perkembangan kalkulus dan mengetahui hubungannya dengan konsep-konsep yang berkaitan. Kalkulus diambil dari bahasa Latin yaitu calculus yang artinya batu kecil untuk menghitung. Secara luas, kalkulus berarti cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan, sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk dan aljabar adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta aplikasinya. Kalkulus memiliki dua cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Kalkulus integral menentukan luas suatu geometri, benda, dan panjang busur suatu kurva. Kalkulus diferensial ditemukan untuk menentukan garis singgung kurva dan penentuan maksimum dan minimum suatu fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode matematika akhir abad ke-17. Pada abad ke-17 telah ditemukan alat paling baik untuk menguraikan kalkulus, yaitu geometri analitik. Usaha yang sangat teliti untuk menyusun analisa atas dasar logika yang kuat menggantikan kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas, dan formalisme pada abad sebelumnya. Menurut Sitorus 1990, adapun metode matematika menurut para ahli khusus sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Bernoulli. Pada abad ke-18, sumbangan yang sangat penting diberikan oleh keluarga Bernoulli dari Swiss, yang diantaranya pertama Jacob Bernoulli, 1654 sampai 1705. Jacob dengan saudaranya adalah ahli pertama yang menggunakan kalkulus sebagai alat yang kuat untuk menyelesaikan berbagai soal matematika. Di antara penemuan Jacob, pemakaian koordinat polar untuk menentukan jari-jari kelengkungan datar, ia menyelidiki sifat-sifat kurva kotagen, kurva datar, derajat tinggi, dan penemuan kurva isokron. Di dalam teori peluang, kita kenal penemuannya yang disebut Bernoulli. Dalam aljabar dikenal bilangan Bernoulli dan polinomial Bernoulli. Penyelidikannya atas kurva isokron dalam majalah Acta Iriditorium pada tahun 1690. Dalam tulisannya itu, ia memperkenalkan istilah integral dalam kalkulus. Pada tahun 1696, Jacob bersama Leibniz menggantikan istilah kalkulus summatoris menjadi kalkulus integralis. Yang kedua, Johann Bernoulli. Ia bersama muridnya menyusun buku kalkulus yang pertama. Diperkenalkannya bentuk tak tentu yang kemudian diperbaiki. Menemukan trayektori ortogonal dari berbagai kurva. Menguraikan sifat-sifat kurva sikloida, menyelidiki suatu kurva dalam medan gravitasi yang dilalui suatu partikel, yang ditempuh dalam waktu tercepat antara dua titik kurva, yang disebut juga sebagai brachistokron. Kemudian dia menyelidiki kurva-kurva yang dilalui suatu partikel sehingga tiba di suatu titik dalam waktu yang sama, walaupun titik awal dan partikel itu berbeda. Kurva-kurva itu disebut tautokron. Lalu yang ketiga ada Daniel Bernoulli. Pada tahun 1783, yang menulis tentang hidrodinamika dan penemuannya didapati pada buku-buku tes fisika elementer hingga sekarang. Ia juga menulis tentang teori kinetis dari gas-gas. Daniel menjadi pelopor dari hitungan diferensial parsial. Lalu di bagian kedua terdapat Brooke Taylor. Pada tahun 1715, ia menerbitkan teorema untuk ekspansi suatu fungsi menjadi suatu polinom yang dikenal dengan deret Taylor. Rumusnya adalah fx tambah h sama dengan fx ditambah f aksen plus h2 per 2 faktorial ditambah f double aksen plus h3 per 3 aksen dikali f pangkat 3x ditambah dan seterusnya. Pada tahun 1717, ia menggunakan rumus ekspansi itu untuk penyelesaian persamaan numerik sebagai berikut. Yang pertama, sebut saja A pendekatan kepada akar fx sama dengan 0. Yang kedua, sebut fa sama dengan k, dengan f aksen A sama dengan k, f double aksen A sama dengan k, x sama dengan A plus h. Dan yang terakhir dijabarkan fa plus h sama dengan 0 dengan deret itu. Buang semua suku h pangkat 2 atau lebih, substitusikan nilai k aksen dan k double aksen kepada hasilnya. Kemudian selesaikan persamaan untuk h dengan menggunakan proses itu menurut keperluannya. Kemudian dapat diperoleh akar persamaan tersebut semakin dekat.
Karya lain dari Taylor adalah dalam teori perspektif menjadi pemakaian matematika fotogrametri. Lalu di bagian ketiga terdapat Colin Maclaurin. Maclaurin adalah seorang ahli matematika berkemampuan tinggi pada abad ke-18 dari Skotlandia. Dalam pelajaran kalkulus permulaan, ia dikenal dalam deret pangkat Maclaurin, yaitu ekspansi dari suatu fungsi seperti Taylor tetapi untuk x sama dengan 0. Maka rumusnya adalah fx sama dengan f0 tambah f aksen 0x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f3 0 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Maclaurin pertama kali melakukan penelitian pada kurva-kurva datar derajat tinggi. Karya lain tentang pemakaian geometri klasik pada soal-soal fisika. Selanjutnya, yaitu materi mengenai sejarah perkembangan kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Yang pertama yaitu periode zaman kuno. Beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskwa, Mesir pada 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman atau periode matematika kuno, prinsip-prinsip dasar fokus sebenarnya telah ditemukan. Belum dikenal baiknya kalkulus pada masa tersebut dikarenakan belum adanya perkembangan yang baik serta penyusunan yang sistematis akan hal ini. Hal ini terlihat dari perhitungan luas dan volume. Bangsa Mesir kuno telah menghitung volume frustum piramida. Hal ini bisa terlihat dari bukti peninggalan sejarah Mesir Papirus Moskow. Pada periode ini, Archimedes telah mempelopori sebuah ide pemikiran dan membuat heuristik dalam menghitung volume. Bentuk-bentuk tersebut sebenarnya telah menyerupai kalkulus integral yang dikenal sekarang. Yang kedua, yaitu pada zaman pertengahan, matematikawan India, Aryabhata, menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu al-Haytham menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Yang ketiga yaitu zaman modern. Penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seiki-Kowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Pemikiran-pemikiran tersebut didukung oleh Newton dan Leibniz. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan lebih lanjut dari kalkulus. Salah satu karya perdana yang paling lengkap ditulis pada tahun 1748 oleh Maria Gaetana Agnesi. Materi selanjutnya yaitu penemuan integral dan diferensial pada periode modern. Yang pertama itu John Wallis pada tahun 1616 sampai 1703. Beliau menemukan metode mengajar orang tuli bisu. Beliau sebagai ahli matematika membahas irisan kerucut sebagai fungsi derajat 2. Dipandang sebagai ahli yang mempersiapkan kebesaran Newton dan analisa. Beliau menerbitkan sebuah karya tulis pada tahun 1656 yang menerbitkan Arithmetica Infinitorum. Buku itu menjadi karya buku selama bertahun-tahun dalam kalkulus. Dalam buku itu, ia menulis metode Descartes dan Cavalieri secara sistematis dan memperluasnya dari hal-hal yang khusus pada hasil-hasil yang lebih umum.
Maka dinyatakan rumusnya adalah integral dari x pangkat m dx sama dengan 1 per m plus 1 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Yang berlaku untuk m positif diperluas berlaku untuk n bilangan pecahan dan bilangan negatif kecuali untuk m sama dengan negatif 1. Beliau adalah ahli pertama yang menguraikan betapa pentingnya peranan eksponen nol, eksponen pecahan, dan eksponen negatif. Ia juga yang pertama kali memperkenalkan lambang untuk tak terhingga. Ia berusaha menemukan nilai pi dengan perhitungan luas lingkaran di kuadran pertama pada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, sama dengan pi per 4 dari hasil perhitungan integral diantaranya integral dari 1 minus x kuadrat pangkat setengah dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Tetapi beliau belum dapat secara langsung menentukan hasil integral, tetapi dikerjakan melalui interpolasi dari hasil integral, diantaranya integral dari 1 minus x kuadrat pangkat 0 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0, kemudian integral dari 1 minus x kuadrat pangkat 1 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0, kemudian integral dari 1 minus x kuadrat pangkat 2 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dan seterusnya. Dan hasil integral itu adalah barisan 1, 2 per 3, 8 per 15, 16 per 53 dan seterusnya untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Beliau juga menemukan rumus yang ekuivalen dengan perhitungan panjang busur kurva dengan rumus yang sesuai dengan ds sama dengan 1 ditambah dy per dx kuadrat pangkat setengah dx. Yang kedua yaitu Isaac Barrow pada tahun 1630 sampai 1677. Pada tahun 1669, beliau menerbitkan karyanya dengan judul Lectiones Opticae et Geometriae. Dalam buku tersebut diuraikan pendekatan proses pendiferensialan seperti yang dikenal sekarang. Ia menggunakan lambang delta, segitiga diferensial yang dipakai sekarang. Beliau menggunakan metode ini untuk menentukan garis singgung pada kurva-kurva. Beliau menggunakan metode ini untuk menentukan garis singgung pada kurva-kurva, diantaranya yang pertama, x kuadrat dikali x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat dikali y kuadrat, itu adalah kurva kava. Yang kedua, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan r pangkat 3, itu adalah kurva Lamé khusus. Yang ketiga, yaitu x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan r dikali x dikali y. Itu adalah volume Descartes yang disebut Barrow dengan Lagalande. Yang keempat yaitu y sama dengan r dikali tg dikali nx per 2r, itu adalah quadratic. Yang kelima, y sama dengan r dikali tg dikali nx per 2r, itu adalah kurva tangen. Teorema dasar kalkulus itu dilukiskan beliau dalam karyanya Lectiones. Hingga tingkatan itu, pengembangan integral dan diferensial sudah banyak dikerjakan. Proses mendiferensialkan, melukis tangen pada kurva-kurva dan proses limit telah dimengerti, tetapi masih perlu dikembangkan dengan menggunakan lambang-lambang umum dengan aturan analitik yang sistematik. Yang ketiga yaitu Isaac Newton. Newton ketika berumur 18 tahun telah mempelajari La Geometrik dari Descartes. Ia membaca buku Calvis, karya dari Kepler, dan Viete, buku Arithmetica Invitorium dari Willis. Dari hasil bacaan tersebut, ia dapat menciptakan konsep-konsep matematika yang baru. Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial dan menciptakan metode fluxion, yaitu analisa tentang perubahan kecil tak terhingga yang dipakai pada diferensial kalkulus hingga sekarang. Materi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu penemu kalkulus. Yang pertama yaitu Archimedes dari 287 sampai 212 sebelum Masehi. Beliau merupakan seorang fisikawan sekaligus matematikawan dari Syracuse, Yunani. Pada abad kedua sebelum Masehi, Archimedes telah menemukan ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Di antaranya adalah rumus lingkaran, luas segmen parabola, volume bola, volume kerucut, serta volume benda putar yang lain. Ide penjumlahan ini merupakan salah satu konsep dasar dari kalkulus integral. Yang kedua yaitu Isaac Newton dari 1642 sampai 1727 Masehi. Beliau merupakan seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Beliau dan Gottfried Wilhelm Leibniz
dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerja secara sendiri-sendiri, telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Walaupun konsep luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup atau integral tertentu telah terlebih dahulu diketahui, tetapi Newton bersama dengan Leibniz merupakan dua tokoh terkemuka dalam sejarah kalkulus, sebab mereka mampu mengungkapkan hubungan yang erat antara antiderivatif dengan integral tertentu. Hubungan ini dikenal dengan teorema dasar kalkulus. Lalu yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz, merupakan seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz seorang ilmuwan serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika. Selain teorema dasar kalkulus yang dikembangkan bersama Newton, Leibniz juga terkenal dengan pemakaian lambang matematika, lambang dx per dy bagi turunan dan lambang sum bagi integral, merupakan lambang-lambang yang diusulkan oleh Leibniz dalam hitungan diferensial dan hitung integral. Lalu yang terakhir terdapat George Friedrich Bernhard Riemann, merupakan seorang matematikawan dari Göttingen, Jerman. Meskipun teorema dasar kalkulus telah dikemukakan oleh Newton, namun Riemann memberi definisi mutakhir tentang integral tak tentu. Atas sumbangannya inilah integral tak tentu sering disebut sebagai integral Riemann. Materi selanjutnya yaitu konsep-konsep yang berkaitan. Teorema dasar kalkulus menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, yaitu pendiferensialan atau differentiation dan pengintegralan atau integration. Contoh cabang kalkulus yang lain adalah kalkulus proposisional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Yang pertama yaitu turunan. Proses menemukan turunan dari suatu fungsi disebut sebagai pendiferensialan ataupun diferensiasi. Secara matematis, turunan fungsi fx terhadap variabel x adalah f aksen yang nilainya pada titik x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h minus fx dibagi h. Dengan syarat limit tersebut berlaku, jika f aksen berlaku pada titik x tertentu, kita katakan bahwa f terdiferensialkan atau memiliki turunan pada x. Dan jika f aksen berlaku di setiap titik pada domain f, kita sebut f terdiferensialkan. Selanjutnya, mengenai notasi pendiferensialan. Terdapat berbagai macam notasi matematika yang dapat digunakan untuk menyatakan turunan. Yang pertama yaitu notasi Leibniz, diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz dan merupakan salah satu notasi yang paling awal digunakan. Turunan dari fungsi tersebut terhadap x ditulis sebagai dy per dx atau df per dxx ataupun d per dx fx. Yang kedua yaitu notasi Lagrange, diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange dan merupakan notasi yang paling sering digunakan. Dalam notasi ini, turunan fungsi fx ditulis sebagai f aksen x maupun f aksen. Yang ketiga yaitu notasi Newton, juga disebut sebagai notasi titik karena menempatkan titik di atas fungsi untuk menandakan sebuah turunan. Yang terakhir yaitu notasi Euler. Apabila y sama dengan fx adalah variabel terikat, maka seringkali x dilekatkan pada d untuk mengklarifikasikan keterbebasan variabel x. Notasi ini sering digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial linear. Lalu yang kedua terdapat integral. Proses penemuan integral suatu fungsi disebut sebagai pengintegralan ataupun integrasi. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Notasi matematika yang sering digunakan untuk menyatakan integral adalah sum, seperti huruf S yang memanjang, S singkatan dari sum yang berarti penjumlahan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, integral tertentu. Prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Jika f adalah fungsi kontinu yang terdefinisi pada sebuah interval tertutup a, b, maka jika antiturunan f dari f diketahui, maka integral tertentu dari f pada interval tersebut adalah integral dari fx sama dengan dx sama dengan fb minus fa dengan batas atas b dan batas bawah a. Lalu yang kedua terdapat integral tak tentu. Manakala integral tertentu adalah sebuah bilangan yang besarnya ditentukan dengan mengambil limit penjumlahan Riemann
yang diasosiasikan dengan partisi interval tertutup yang normanya partisinya mendekati nol. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa integral tertentu sebuah fungsi kontinu dapat dihitung dengan mudah apabila kita dapat mencari antiturunan atau antiderivatif fungsi tersebut. Apabila f aksen x sama dengan d per dx, f aksen x sama dengan fx, keseluruhan himpunan antiturunan adalah sebuah fungsi f adalah integral tak tentu ataupun primitif dari f terhadap x dan dituliskan secara matematis sebagai integral fx dx sama dengan fx plus c. Ekspresi fx plus c adalah antiturunan umum, f dan c adalah konstanta sembarang. Misalkan terdapat sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka integral tak tentu ataupun antiturunan dari fungsi tersebut adalah integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Perhatikan bahwa integral tertentu berbeda dengan integral tak tentu. Integral tertentu dalam bentuk integral dari fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a adalah sebuah bilangan, manakala integral tak tentu integral dari fx dx adalah sebuah fungsi yang memiliki tambahan konstanta sembarang atau c. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.